Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Ajwibatus Syekh Shalih Al-Fauzan an Masailil Kufri wal Iman. Tanya jawab bersama Syekh Fauzan seputar masalah kekufuran dan iman. Ya, alhamdulillah kurang lebih kita sudah hampir baca 30 pertanyaan. Di masail pertama yaitu hukmu tarikit tauhid, hukum orang yang meninggalkan tauhid. Maksudnya orang yang mengerjakan pembatal keislaman, seperti berdoa meminta kepada selain Allah, kepada jin, kepada Hasan, Husain, ya istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dzabah untuk jin dan seterusnya. Maka itu maksud dari tarik at-tauhid, orang yang meninggalkan tauhid atau yang mengerjakan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Mufhum? Ya, maka hukumnya sesuai dengan zahirnya mereka dihukumi musyrik. Ya, dan konsekuensinya tidak boleh sholat di belakangnya dan seterusnya dari apa yang telah kita ambil. Memang menyisakan kurang lebih 20 pertanyaan lagi, tapi pertanyaannya hampir semakna, ya, terkait masalah sholat di belakang orang-orang yang mengerjakan syirik besar. Mungkin nanti anak kasih tugas santri nerjemahkan, nanti bisa dibagi faedahnya ke grup. Sekarang kita masuk langsung masail berikutnya. Kalau di sini halaman 28, yang punya PDF-nya buka halaman 28. Mas'alatun ahkamud dunya tubna 'ala zahiri. Hukum dunia dibangun sesuai dengan zahir. Ya, jadi ketika menetapkan atau memutuskan memberi label seseorang, maka yang dituntut hanya perkara zahir, bukan perkara apa? Hati. Karena ini ma'ruf, dibilang kalau orang melakukan kekufuran, kita harus samperin dulu, kita tanyain apa dulu? Maksudnya bagaimana hatinya? Ada syubhat enggak? Kalau ada syubhat diapain dulu? Dihilangin dulu. Nanti kalau sudah hilang syubhatnya, lebih baik jangan. Ini lebih berhati-hati. Akhirnya ujungnya kekufuran itu cuma satu model. Itu apa? Di dalam hati. Dan ini ya mazhabnya orang-orang Murji'ah. Tidak ada kekufuran kecuali sebatas di mana? Hati saja. Jadi kalau orang berbuat kufur, mengucapkan kalimat kufur, mafhum, tidak boleh langsung dihukumi kecuali setelah apa? Kita tanya, kita datangi, kemudian kita hilangkan kebodohannya, kita hilangkan syubhatnya. Ya, seperti ini salah penerapan. Ya, itu bukan tugasnya kita, itu tugasnya nanti kalau di pengadilan, di mahkamah apa? Syariah. Ya, hanya saja kita diberi tugas, diberi beban dalam perkara apa? Hukum dunia penamaan, maka dihukumi sesuai dengan namanya zahirnya. Kita baca, Su'ila Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, ma huwa dhabitu fi tabdi'i syakhsi wa takfirih. Apa dhabit? Dhabit itu ketentuan, ya, atau undang-undangnya, pasalnya gitu. Di dalam mentabdi' itu membid'ahkan, kita cap dia ahlul bid'ah seseorang, wa takfirih atau mengkafirkannya. Ini ada dua kasus ya, tabdi' membid'ahkan dan takfir mengkafirkan. Mafhum? Tapi karena ada dua masail, saya langsung membahas masalah takfir. Karena ini memang yang sedang mencuat atau yang ramai dibicarakan. Al-jawabu idza irtakaba naqidan min nawaqidil Islam. Apabila dia mengerjakan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman, fa innahu yuhkamu bi kufrih,
maka orang tersebut dihukumi dengan kekafiran. Dilabeli dia. Ya, minta kepada selain Allah, kepada jin, kepada wali, kepada mayit, istighatsah kepadanya dan seterusnya, maka kita dibebani secara zahir memberikan hukum dunia, penamaannya apa? Musyrik kafir. Illa kecuali in kana mukraha, kalau orang tersebut dipaksa ala dzalik untuk mengerjakan pembatal-pembatal keislaman tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi kita dibebani hanya sekedar apanya? Zahir, yang itulah yang disebut oleh a'imah dakwah sebagai kufrun zahir. Sekedar dia mengerjakan pembatal-pembatal keislaman, maka dilabeli dengan apa? Ya, sesuai dengan perbuatannya. Adapun untuk kufur yang kedua itu kufur batin, berefek untuk apa? Masalah apa? Had, hukuman. Bisa dipahami? Itu kapan? Kalau ditangkap, diinterogasi, disidang dan seterusnya. Ketika memang hatinya kufur, maka kufur batin ini berefek pada apa? Hukuman apa? Had. Ya. Kata Nabi, man baddala dinah faqtuluh. Barang siapa yang dia murtad mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Nah, sedikit Anda mungkin akan gambarkan kepada antum ya, karena kita sedang berbicara dhabit. Dhabit itu ketentuan atau pasalnya bagaimana ya, biar kita punya gambaran. Karena selalu digaungkan nggak boleh mengkafirkan kecuali terpenuhi apanya? Syarat dan ternafikan apa? Mawani'. Ayo coba kita periksa biar tahu apa syaratnya dan apanya mawani'nya. Biar jangan ngomong doang gitu. Ya, akhi nggak boleh, akhi harus terpenuhi dulu apanya? Syaratnya. Ternafikan namanya mawani'. Kalau ditanya mana syaratnya? Aduh, itu bukan hak aneh itu. Itu haknya ulama. Ya memang dobit itu, ketentuan ini, kaidah ini terpenuhi syarat, ternafikan mawani, itu bukan dalam bab penamaan. Itu dalam bab apa? Eksekusi sebetulnya. Cuma ayo kita bermain dengan kaidah, kemudian bagaimana aplikasinya. Ana gambar di depan biar lebih jelas. Kayaknya aja biar. Panjang. Jelas sudah? Kedengaran? Ini asyurut. Syurut itu apa artinya? Syarat. Nggak usah terjemahin lah ya, sudah bahasa Indonesia juga. Kita bikin mawani' di sini. Mawani' artinya penghalang. Asyurut dan apa? Mawani'. Disebutkan oleh para ulama minimal di sini ada 4 pokok syarat. Ya, kalau dia terpenuhi, maka pasti di sini akan ternafikan. Maksudnya apa? Kalau di sini checklist, pasti di sini apa? Cross, silang. Berarti maknanya terpenuhi syarat, ternafikan apa? Mawani'. Bisa dipahami ya? Jadi kalau di sana checklist, otomatis di sini apa? Silang. Nggak mungkin di sana checklist, di sini checklist, nanti kontradiksi. Nanti apa? Kontradiksi. Syarat pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu. Apa artinya ilmu? Ilmu, pengetahuan bahwasanya yang dia kerjakan adalah syirik. Nanti jelaskan. Yang kedua al-qasdu. Qasdu itu keinginan atau kehendak, niat. Ya. Yang kedua al-ikhtiyar. Ikhtiar artinya kemauan diri sendiri, bukan dipaksa. Itu namanya apa? Ikhtiar. Yang keempat ada takwil. Tidak menerima takwil. Takwil itu, oh maksudnya begini. Misalkan orang sujud di depan kuburan, dia bilang itu bukan sujud di kuburan, itu sutro. Nah, itu namanya takwil. Dan tidak bisa menerima takwil. Lawannya langsung otomatis, ilmu lawannya adalah apa? Al-jahlu, kebodohan.
Al-qasdu lawannya adamul qasd, tidak ada keinginan. Nanti kita jelaskan. Al-ikhtiyar lawannya mukrah. Apa mukrah? Dipaksa. Lawannya apa? Dipaksa. Ada mutawil berarti lawannya di sini apa? Takwil. Nah, tulis aja dulu, nanti kita jabarkan biar lebih jelas. Maghrib sudah diajak berat nih. Enggak, ini ringan ini. Tadi foto aja kalau ini. Kelihatan nggak bapak-bapak? Ya. Kalau Anda harus kacamata memang ini, nggak kelihatan semuanya itu. Yang lihat antum aja nggak ada hidungnya, nggak ada matanya. Ya, harus pakai kacamata memang. Kalau kayak gini sih malas pakai kacamata, kalau keluar baru kacamata. Nah, kita lihat katanya harus terpenuhi syarat dan ternafikan apa? Mawani'. Syarat pertama adalah apa? Ilmu. Maksudnya ilmu adalah dia harus tahu bahwasanya yang dia kerjakan adalah kesyirikan. Dia harus tahu bahwasanya Allah satu-satunya ilah yang hak untuk disembah. Qasdu adalah keinginan. Mafhum? Lawannya adalah adamul qasd. Apa contoh adamul qasd? Salah ngomong. Seperti kasusnya ya seorang yang kehilangan perbekalannya, mafhum, dibawa kabur oleh tunggangannya, cari-cari capek, kemudian balik lagi. Senangnya bukan main, sampai bilang apa? Ya Allah, ana rabbuk, kata dia. Salah ngomong. Itu bukan keinginan dia ngomong gitu, memang salah apa? Salah ngomong. Apalagi adamul qasd contohnya. Mungkin dia lagi tidur, kemudian ngigo atau bangun sendiri, sujud di kuburan, misalkan. Nah, itu namanya emang orang ini nggak bermaksud. Nah, sekarang kalau kita lihat orang ke kuburan, ziarah kuburan itu, yang kuburan wali-wali ya, jangan kuburan saudaranya. Kalau kuburan saudaranya ada kemungkinan dia cuma ziarah. Tapi kalau udah kuburan wali, ngapain dia jauh-jauh? Ngeluarin duit 700.000 ya, ziarah kubur atau religi, wisata religi. Ya, anggaplah ada orang tertidur kemudian bangun sujud di kuburan. Kira-kira dia bermaksud atau tidak bermaksud? Tidak bermaksud. Walaupun jarang ya, atau bahkan nggak ada ya orang ngigo tapi kemana? Ke kuburan. Contoh lagi adamul qasd apa? Tadi salah ucap, kemudian mungkin dia ngigo atau dia apalagi tertidur dan macam-macam lah. Ya, sekarang orang yang ziarah apakah dia lagi nggak bermaksud gitu, lagi tidur kemudian dibawa ditepatin di depan kuburan itu? Kan enggak. Yang ketiga ikhtiar. Ikhtiar itu ya memang dia sendiri yang berbuat, tidak ada paksaan. Makanya lawannya adalah mukrah. Apa mukrah? Dipaksa. Anggaplah dia dipaksa ya, mafhum. Tapi kita nilai secara zahirnya dia nggak dipaksa. Adapun kalau dia ngaku dipaksa nanti di persidangan, mungkin dia akan mengadu ke hakim, mohon maaf saya melakukan ini, saya dipaksa. Ya, tuh saya sudah diarahkan tembakan misalkan, atau bapak ibu saya akan dibunuh dan seterusnya. Nah, itu nanti alasan dia di hakim. Tapi sekarang kita lihat dia misalkan di kuburan lagi sujud, nggak ada yang maksa dia. Bisa dipahami ya? Paham? Paham nih syarat yang berapa? 3. Apa ikhtiar? Ikhtiar itu memang ya keinginan dia sendiri, nggak ada yang paksa. Itu namanya apa? Ikhtiar, bebas, tidak dipaksa, tidak dikekang. Yang keempat, adamut ta'wil, tidak menerima ta'wil. Ya, misalkan apa tidak menerima ta'wil dalam perkara-perkara pokok yaitu tauhid, doa, sujud. Nggak bisa dia bilang lagi sujud di kuburan terus dia bilang enggak kok saya lagi jadiin sutroh, nggak bisa kita terima. Apalagi kira-kira lagi nyembelih di laut, enggak kok saya lagi nyembelih akikoh, nggak bisa diterima. Ya, walaupun kemarin kita sebutkan ada yang bilang ya sudah, emang ini syirik, ini musyrik, nggak boleh. Ya udah kalau gitu kita nyembelih untuk makan-makan, nanti kepalanya dibuang ke mana? Ke laut. Ya, nah yang digaungkan, yang dimainkan poinnya itu nomor 1 ilmu. Kalau nomor 2 qasd, ya pastilah dia bermaksud, checklist, boleh antum checklist.
Berarti lawannya adamul qasad langsung di cross. Ikhtiar, karena memang dia bergerak sendiri, nggak ada yang paksa. Checklist. Dalam masalah tauhid yang besar, doa, ibadah hanya kepada Allah, tidak bisa menerima takwil, kecuali perkara-perkara yang samar, yang jelimet, maka terima takwil. Maka tidak ada takwil, checklist. Nah, yang dipermainkan oleh Murji'ah nomor berapa? Nomor 1. Paham sampai sini? Ketangkap nggak nih? Hah? Arahnya? Kan akhirnya mainlah udzur bil jahal. Ya, nomor 3, nomor 2, 3, 4 terpenuhi, tapi nomor 1 apa? Tidak. Berarti belum terpenuhi syurut, belum ternafikan apa? Mawani. Masih ada yang cross nomor 1 ilmu. Maka di sanalah para ulama bangkit menjelaskan. Kalau dalam perkara besar, perkara ibadah, ya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mafhum itu ilmunya doruri. Bukan ilmu apa? Zon. Ya, orang harus sudah paham bahwasanya Islam itu mintanya doanya hanya kepada siapa? Pada Allah. Bahkan itu menjadi syarat pertama la ilaha illallah. Yaitu apa? Ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah kalau dia tidak tahu, berarti memang dia belum terpenuhi syarat la ilaha illallah. Amainya di situ, berkutat di ilmu dan jahal. Dipermainkanlah sama orang-orang Murji'ah bahwasanya orang ini tidak kafir. Kenapa? Karena ada penghalang, itu bodoh. Maka perlu diginiin, perlu dididik, perlu didatangi, dihilangi syubhatnya. Akhirnya ujung-ujungnya yang namanya kekufuran hanya di dalam apa? Hati, selesai. Makanya kemarin nak kirim ya tentang masalah kebodohan dirinci. Ada yang bisa diberikan uzur, ada yang tidak. Dan menariknya kenapa diambil dengan ucapannya Ahnaf, itu Hanafiyah. Ya, karena memang dia terpapar Murji'ah fuqaha. Hanya saja dalam memahami konsep ya aplikasinya benar bahwasanya dalam masalah usul pokok tidak bisa diterima kebodohan di sana. Kalau dia ngomong maaf saya nggak tahu, saya bodoh, nggak diterima alasannya. Maka seakan-akan al ilmu itu checklist. Kenapa? Karena perkaranya sudah ma'lum bid darurah, sudah diketahui secara pasti di dalam din Islam. Nggak boleh bodoh orang tentangnya. Jadi terchecklist semua. Yang di sini ternafikan semuanya. Karena memang perkara zahir seperti ini kondisinya, seakan-akan yang kaidah ini nggak terpakai untuk bab penamaan. Makanya kata Syekh, hukumi sesuai dengan zahirnya saja. Ya, anggap kalau kita bermain kaidah ini. Ketangkap atau tidak nih? Ya, boleh tanya dulu masalah ini sebelum kita masuk pertanyaan kedua. Kalau ada yang belum bisa dipahami, tanya aja, jangan ragu, jangan malu, biar nggak sesat di jalan ini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi mereka bermainnya di mana? Nomor berapa? Nomor 1. Kalau nomor 2, ya checklist. Nomor 3, checklist. Nomor 4 apa? Checklist. Tapi harus semua kan terchecklist. Hilang 1, maka apa? Nggak jadi. Makanya dia bermainnya di nomor berapa? Nomor 1. Digaungkan, mereka ini jahil, mereka ini penuh syubhat, mereka ini nggak tahu, nggak ngerti bahasa Arab dan seterusnya. Padahal fasilitas untuk belajar, akses untuk belajar itu apa? Ada. Salah siapa yang bodoh gitu kan? Padahal semua bisa diraih, bisa dipelajari. Makanya disebut nanti i'rab, berpaling. Tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan, masa bodoh. Begitu. Jadi jangan diglobalin, yang penting dia jahil selesai dapat uzur. Nah, jahil yang jenis apa ini? Ya, jangan main globalin aja. Jadi apa ini? Hah? Orang maling aja, kemudian dia bilang maaf saya nggak tahu hukum maling, atau nggak terima, ya geplak palanya sekalian, kan enak ya, bunyi petok gitu kan. Total mau ditanyakan dulu sebelum yang nomor 2. Total dipahami atau tidak? Hah? Ngerti nggak? Ngerti ya, insya Allah ya, gamblang. Ya, ini kan terpenuhi syarat dan ternafikan mawani. Terpenuhi syarat maksudnya checklist semua. Dia berilmu berarti dia bermaksud, berarti dia ada ikhtiar dan tidak ada takwil di dalamnya.
Udah, berarti jatuh hukum pelabelan musyrik kafir bagi yang mengerjakan syirik besar. Begitu. Hah? Ayo ya. Ilmu. Setidaknya seorang muslim itu seperti saya lah ya. Awalnya memang kita awalnya muslim kan. Ya. Dari lahir lagi. Ya, alhamdulillah al fitrah. Jadi mungkin selama mereka tidak mengenal sunnah artinya Ya, mengenal Islam yang hak lah. ya kayak di beberapa wilayah lah gitu kan. Yang memang keislaman itu memang benar dari turun-turun Ustaz. Ya. Ada tidak ada atau ustaz atau ulama yang sunnah yang masuk ke kita. Ya. Terus mereka melakukan hal yang musyrik gimana? Anak. Ya seperti anak aja, anak dulu memang muslim. Emang muslim. Emang muslim gitu ya teman. Alhamdulillah di sini mah ada artinya banyak lah. Iya. Dakwah gitu ya. Itu bagaimana kalau saya di tempat yang memang belum ada ustaz yang memang meluluskan. Nah, ya. Mungkin nanti nomor 2 jawabannya lebih enak ya. Di apa namanya? Ditanya jawab yang nomor apa? Nomor 2 sekalian Anda jelaskan tentang maksud dari iqamatul hujjah. Sampai sini dulu yang ini paham nih? Hah? Iya, Pak, boleh. Dan tolong dijelaskan lagi perbedaan yang bermaksud dengan yang kemauan sendiri. Nah, bermaksud itu memang dia persiapan, dia bayar, dia apa namanya bawa bekal, itu bermaksud namanya. Ya, cuman kalau ujuk-ujuk dia lagi tidur ngelindur, misalkan dia bilang apa kekufuran, lah itu namanya adamul qasd. Bisa dipahami ya Pak? Nah, begitu juga ikhtiar itu nggak ada yang maksa dia, bisa bergerak bebas. Ya, kecuali kalau dipaksa diikat, kemudian dia suruh sujud, nah, suruh nunduk-nunduk, suruh jalan, ada kayak gitu nggak? Nggak ada. Paham ya? Ah, begitu. Nah, kita baca yang nomor 2 sekaligus nanti buat jawaban. Su'ila Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hal yuhtaju, apakah dibutuhkan liiqamatil hujjati, untuk menegakkan hujjah, ala murtakibin naqidi min nawaqidil Islam bitakfirihi au nukaffiruhu mubasyaratan, apakah dibutuhkan menegakkan hujjah terhadap orang yang mengerjakan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman di dalam mengkafirkannya. Jadi apakah sebelum mengkafirkan kita hujahi dulu? Jadi ya, apakah kita samperin dulu? Apakah kita hilangkan subhatnya dulu? Au nukaffiruhu mubasyaratan, atau kita kafirkan dia secara langsung? Sebetulnya dari yang kaidah di depan sudah terjawab. Cuman yang ingin Anda sampaikan sekarang, maksud dari iqamatul hujjah itu apa? Ya, maka jawabannya ya antum buka surat Al-An'am ayat 19. Surat Al-An'am ayat 19. Surat Al-An'am ayat berapa? 19. Biar ngajinya tahu dalilnya. Jangan mau dibohongin terus. Dari kata wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagh. Itu aja dalilnya. Walaupun dalilnya panjang. Tapi yang kita ambil apa? Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagh. Ya. Diwahyukan kepadaku, kepada Nabi Muhammad maksudnya, Quran ini tujuannya supaya aku memperingati kalian wahai para sahabat dengan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran sebagai hujjah buat siapa? Buat sahabat. Diturunkan kepada Nabi untuk memberitahu, mengkabari, mendidik, mengajari para sahabatnya. Ini yang model pertama. Yang kedua, waman balagha, dan kepada orang-orang yang Al-Quran telah sampai kepada dia.
Jadi sekedar Quran sampai kepada dia, mafhum? Ya, maka telah sampai hujjah, telah tegak hujjah kepada dia. Mafhum? Bisa dipahami ya? Ini dalilnya jelas ini. Bahkan para salaf mengatakan ketika datang Al-Quran kepada dia telah tegak hujjah. Ya, tafsirnya dari para salaf, dari para sahabat banyak dinukil dari mereka, sekedar datang Al-Quran kepada dia maka telah datang apa? Hujjah. Tapi sekali lagi harus diikat juga ayat dari Al-An'am, surat Al-An'am ayat 19 ini dengan surat Ibrahim. Buka Ibrahim ayat 3 atau 4 coba. Ibrahim ayat berapa? 3 atau 4? 4. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih liyubayyina lahum. Ibrahim ayat berapa? 4. Kata Allah, tidaklah kami mengutus dari setiap rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Tujuannya supaya rasul menjelaskan kepada kaumnya. Misalkan di Indonesia datang Al-Quran sudah. Ya, tapi tidak ada yang menerjemahkannya, tidak ada yang menyampaikannya. Bisa dipahami ya? Tidak ada yang mendidiknya, tidak ada yang mengartikannya, sekedar cuman bacaan aja. Maka pada hakikatnya dia belum tegak hujjah. Tapi ketika sudah ada yang mendidik dia, sudah ada yang mengajari dia, artinya ini, terjemahannya ini, maksudnya ini, maka terpenuhilah, telah tegak bagi dia apa? Hujjah. Jadi gak ada alasan ketika dia, oh saya nggak tahu, karena sudah datang apa? Al-Quran dan sudah dipahami dengan bahasanya. Ya, dan kaidah ini pahami relevan di setiap masa. Karena ada ustadz yang mengatakan kalau masa ini ya tidak ada lagi alasan untuk tidak belajar. Tapi kalau zaman dulu bisa jadi. Sok kita lihat Indonesia dulu. Ya, terdiri dari agama-agama Hindu dan apa? Buddha. Kemudian apa? Masuklah Islam membawa apa? Al-Quran. Kira-kira yang mendakwahkan Islam ke dalam Indonesia tidak menerjemahkannya ke dalam bahasa penduduk lokal? Kira-kira? Hah? Kira-kira coba. Lah antum tahu Ahad, tahu Sabtu, tahu apa lagi? Jumat. Itu bahasa apa ya? Bahasa apa? Bahasa Arab. Itu baru apa namanya? Baru hari-hari. Ya, tahu ibadah. Ibadah bahasa apa? Arab. Itu menunjukkan bahwasanya ketika datang Islam membawa Al-Quran, dibawa oleh para saudagar dan seterusnya, ya dia telah menerjemahkannya ke dalam bahasa apa? Yang dipahami oleh penduduk lokal. Maka ada hakikatnya telah apa? Tegak hujjah buat dia. Jadi gak ada alasan ketika saya bodoh, kiai saya gak ngajarin artinya bahasa Indonesia. Coba yang hidupnya sudah 60 tahun ke atas, dulu lagi kecil bacaan Al-Quran, misalkan gak diterjemahin gitu, cuma suruh baca doang. Anggap kayak gitu ya, di suatu tempat begitu aja, cuma baca Al-Quran gak tahu artinya. Maka ini dikatakan oleh para ulama, dia mulhaq dengan ahlul fatrah. Siapa itu ahlul fatrah? Ya, yang tidak paham sama sekali tentang Islam. Tidak tahu apa itu Islam, siapa Nabi Muhammad, siapa Allah Subhanahu wa taala. Karena memang apa? Bodoh sekali. Nah, sekarang kira-kira apakah begitu kondisinya masyarakat kita? Ayo, coba ana ajak antum berpikir faktualnya seperti apa. Hah? Walaupun di pedalaman Banten sana, misalkan di Lebak sana, ternyata tuh masuk-masuk, wah ada musola, ada orang pakai kerudung. Ya, kira-kira tanya kepada dia, siapa Rob kalian? Pasti jawabannya apa? Allah. Tahu dari mana dia? Ya karena diajarin di Al-Quran dan ada terjemahannya, disampaikan oleh kiai-kiainya. Ya, sholat berapa kali? 5. Apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Puasa wajib apa? Ramadan. Ya, zakat apa yang wajib? Paling dia bilang zakat apa? Fitar, karena sekalian dengan apa? Puasa. Kalau zakat mal mungkin belum punya duit. Ya, ditanya haji kemana? Kemana? Ke Mekah. Itu tahu dia. Berarti nggak ada kebodohan sebetulnya. Jadi klaim saja kalau dia mengatakan dia bodoh. Maka kita lihat bodoh apanya. Tidak apanya yang bodoh gitu. Kalau bodoh dalam perkara-perkara detail ya mungkin. Tapi dalam perkara yang menjadi fundamental Islam, menjadi identitas Islam, ya tidak didapati.
Ya, tapi kenapa dia melakukan kesyirikan? Ya, tadi salah satunya alasannya mungkin taklid kepada apa? Ke syekhnya. Sama mereka jadi dihukumi dengan apa? Syekhnya. Tanpa melihat apakah dia alim atau awam, selama mengerjakan syirik besar, mafhum, maka kita hukumi secara bab penamaan di dunia musyrik. Adapun nanti di akhirat mungkin dia betul-betul bodoh, yaitu urusan Allah. Allah yang Maha tahu isi hatinya. Sampai sini bisa dipahami? Hah? Bisa dipahami nih? Kerja belum ini Bang? Hah? Ini kira-kira yang antum dapati dari zaman antum kecil nih Bang. Ya, Qur'anu li'unzirakum bihi waman balak, kepada orang yang sampai, berarti sepanjang masa sampai yaumul kiamah, selama Al-Quran sampai kepada dia, maka telah sampai hujjah buat dia. Tapi sekali lagi diikat dengan Ibrahim ayat berapa tadi? 4. Ya, tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya supaya bisa apa? Menjelaskan. Jadi kalau dia bilang dia bodoh, nah, ini kan namanya mengglobalkan masalah. Padahal harus dirinci di sana. Ya, tidak, kalau masalah syirik besar tidak melihat alim, tidak melihat jahil, yang dilihat adalah perbuatannya. Beda kalau perkara bid'ah. Nanti yang dilihat alimnya, si jahilnya, ya terkadang dia dapat uzur. Tidak boleh langsung dicap dia ahlul bid'ah. Tapi kalau dalam syirik besar tidak ada ya dispensasi di sana. Kita baca jawaban Syekh. Al-jawab naqulu man qala al-kufra ghaira mukrahin. Barang siapa yang mengucapkan kekufuran dalam keadaan tidak dipaksa. Wa man talaffadha bil kufri ghaira mukrahin. Barang siapa yang mengucapkan kekufuran dalam keadaan tidak dipaksa, au fa'ala al-kufra, atau mengerjakan kekufuran, fa innahu yuhkamu alaihi bima dhahara minhu. Maka sesungguhnya dihukumi atas orang tersebut sesuai yang nampak dari dia. Wala alaina min khafaya al-umuri. Tidak ada beban buat kita dari perkara-perkara yang tersembunyi, itu hati. Itu nanti urusannya persidangan. Urusan kitanya mencap sesuai dengan namanya perbuatannya. Ingat, betul-betul kita lihat ya. Betul-betul kita yakin pasti kalau dia itu memang melakukan apa? Kesyirikan. Enggak boleh pakai dzon. Dzon itu kayaknya enggak. Paham? Ya. Ya sudah, misalnya kita lihat tetangga kita suka ngapain ziarah kubur, emang getol banget orangnya. Di rumah-rumahnya juga banyak apanya tuh, foto Habaib, foto Abdul Qadir, nggak tahu dapat dari mana itu. Ya, ada pernah sekalinya tuh masuk ke mana, pintu 1000. Mana pintu masjid, pintu 1000 di Bayur, lagi SMP. Masuk ke dalam, foto Abu Bakar ada, foto Umar ada, foto Utsman, Ali ada. Itu dalam hati kecilan, emang zaman dulu udah ada foto ya? Kok bisa tahu ini? Ya, banyak semua Habib-habib ngumpul di situ. Yang pernah datang ke sana tahu lah ya. Ya, kalau pengen penasaran nggak usah, ini kabar aja sudah. Nanti penasaran lagi datang ke Bayur. Ya, masih ada kayaknya ya? Iya, itu kan ya sering bis nongkrong di situ kan? Iya, nganterin jamaah-jamaah dari mana itu. Ya, bangunan-bangunannya memang udah kuno, bangunan apa? Tua. Ada kuburannya nggak sih dalam itu? Lupa. Nah. Ya, yang kedua pernah ke Ampel. Waktu di Surabaya itu main beli kitab di Surabaya, ya main tahu apa tuh Ampel, main dari luarnya aja nonton. Itu banyak orang ya pada ngelemparin apa di koin, duit, ngalap berkah. Nah, kira-kira orang kayak gitu, ya dia lagi ngelindur gitu tiba-tiba ngelempar duit, kan nggak ada yang maksa dia, nggak ada. Dan perkara ini tidak bisa menerima takwil. Nah masalahnya sekarang kita main di nomor 1. Ini orang tahu nggak itu syirik? Gitu. Bisa dipahami ya? Maka apa? Jawabannya, perkara asasi fundamental dalam Islam tidak boleh jahil di dalamnya. Makanya di Kasmi Syubhat ilmu kan ada 2, ilmu nadhari, ilmu daruri. Nadhar itu perlu dibahas, perlu dikaji. Tapi kalau ilmu daruri itu ilmu pasti, 1 tambah 1 pasti berapa? 2. Makanya dalil akan tauhidnya Allah dari Al-Quran, hadis, ijma, akal, fitrah. Ya, bahkan disebutkan kalau ada orang ya terlahir mafhum tidak diganggu syaitan, tidak diganggu oleh jin, pasti dia akan apa? Mentauhidkan Allah SWT. Tapi justru karena diganggu oleh jin, diganggu oleh syaitan, akhirnya dia nyembah batu, nyembah apa lagi? Pohon. Ya.
Mafhum nih sampai sini. Jadi ilmu daruri tidak boleh seorang jahil tentangnya. Terlebih dia hidup di masa Al-Quran ada, diterjemahkan, syiar-syiar Islam ada, maka klaimnya dia nggak tahu, ya itu dusta. Itu dusta. Insya Allah Ta'ala nanti kita terus share artikel tentang kebodohan supaya kita lebih ngerti apa yang dimaukan dengan kebodohan. Hadza ilallah, ini dikembalikan kepada Allah. Jadi urusan hati kembalikan kepada Allah. Fanahnu nahkumu bima yadhharu minal qawli aw minal fi'li. Kami hanya menghukumi sesuai yang nampak dari ucapan dan dari perbuatan. Nahkumu alaihim bidzalik. Kita hukumi atas mereka dengan hal tersebut. Itu sesuai dengan apa? Zahirnya. Walam yukal ilaina taftisha atau taftishu anil qulubi. Kita tidak diwakilkan untuk memeriksa hatinya orang. Ya, sama ketika orang sudah bersahadat, nggak usah kita korek-korek. Ya, sebagaimana kasusnya Usama ibn Zaid. Ya, pas mau dibunuh dia bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kayaknya lu pengen selamat ya. Malah diapain sama-sama? Dibunuh, ditebas. Akhirnya karena nggak enakan, lapor kepada siapa? Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dipuji atau domelin? Domelin. Ya, urusan hati nanti, bukan urusan kita. Ya, kalau Murji'ah kan enggak, tanya dulu, datangi dulu, hatinya gimana? Ya nanti ujung-ujungnya kekufuran itu cuma di dalam apa? Hatilah. Inilah akidahnya Murji'ah. Ya dia percaya atau enggak, dia sadar atau enggak, dia telah terkena penyakit yang namanya irja. Ya mau diobatin galakan dia, gitu kan? Karena dai itu seharusnya menjadi penyembuh gitu, menjadi dokter dalam tanda kutip. Tapi dokter apa? Hati, dokter apa? Rohani, dokter keyakinan, i'tiqad. Ya ketika salah, mafhum dikasih dalil-dalilnya, seharusnya apa? Terima. Tapi kalau dia ngelak, ya akhirnya ditambah lagi penyakitnya oleh Allah. Ya dibikin lagi akut lagi. Akhirnya malah balik menyerang, balik menuduh dan seterusnya. Mafhum? Kita tidak diwakilkan untuk memeriksa anil qulubi dari hati wa an ma fiha dan segala apa yang ada di dalam hati. Hadza ilallah, ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al hukmu ala zahir. Hukum harus sesuai dengan apa? Zahirnya. Al hukmu alal batin hadza indallah. Hukum kepada batinnya, niatnya, maksudnya apa? Itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari pelajaran Fathul Majid daras ke-29. Ya, jadi ini beliau katakan ketika buka pelajaran apa? Fathul Majid daras yang ke-29. Bisa antum buka YouTube-nya ya, Syarah Fathul Majid Syekh Fauzan daras ke berapa? 29. Insyaallah taala nanti ketemu. Ya, karena pelajaran Syekh banyak di YouTube, ya banyak di situsnya beliau, terkumpul rapi semuanya, alhamdulillah. Ya, kalau enggak beli kitabnya, ya Syarah apa? Fathul Majid. Jadi sekali lagi yang digaungkan itu nomor berapa? Nomor 1. Supaya apa? Nomor 1 tidak terpenuhi, yang bawah terpenuhi. Akhirnya tidak terpenuhilah pengkafiran. Begitu. Misalkan kayak syarat ya, antum mau sholat nih, udah wudu, udah nutup aurat, udah menghadap kiblat, ada yang kurang 1, belum masuk waktu. Kira-kira jadi itu sholat? Nggak jadi. Itu yang dimaukan mereka itu. Ya baguslah qasad, checklist, ikhtiar, checklist, ada mutawil, checklist. Tunggu, masih nomor berapa? 1. Ya nomor 1 belum terpenuhi, kata dia. Nah terus gimana dulu? Ya kita tanya dulu orangnya. Ya tahu gak kira-kira dia? Ini dari dulu yang ditanamkan gitu. Jadi orang harus tahu yang dia lakukan adalah kesyirikan. Padahal ya tauhid, mafhum itu perkaranya gamblang jelas. Bahkan bisa dipahami oleh orang yang paling bodoh sekalipun. Ya, dalam kitab Al-Usul As-Sittah kata Syekh Muhammad bin Wahab, perkara tauhid itu lebih jelas, lebih gamblang, bisa dipahami oleh orang yang paling bodoh sekalipun. Bisa dipahami ya, bahkan menjadi syarat pertama, syarat dari la ilaha illallah. Lah, kalau dia anggaplah dia jahil, saya nggak tahu kalau ini syirik, berarti memang dari awal belum merealisasikan apa? Islam itu sendiri. Karena syarat nomor 1 aja tidak apa?
terpenuhi. Kenapa ilmu dijadikan nomor satu? Karena kalau orang berilmu, maka dia akan cinta, ya, akan tunduk, akan patuh, akan menerima konsekuensinya. Nah sekarang ilmu saja sudah runtuh, maka bagaimana dia akan mencintai Allah? Maka bagaimana dia akan tunduk kepada Allah? Runtuh semua nanti syarat-syaratnya. Nah, ketika dianggap ini menjadi syarat oleh Murji'ah, berarti hakikatnya sedang membuat apa? Kerusakan pada syarat-syarat la ilaha illallah. Jahil dianggap syarat. Ini merusak, mengacak-acak apa? Ya syarat-syarat la ilaha illallah tanpa dia sadari. Ya makanya ada yang baper dengan status anak, katanya pengusung kekufuran ya. Pengusung kekufuran, ya ini dari sisi pendalilannya. Kenapa? Karena sekali lagi ada orang kekufuran malah diabain, dianggap muslim. Padahal syarat-syaratnya sudah jelas tapi dibuang, diacak-acak. Ini namanya kalau bukan mengajak manusia kepada kekufuran, apalagi coba. Ini baru masalah tauhid uluhiyah. Belum nanti masalah tauhid apa? Tahkim. Ya, masih banyak lagi jenis-jenis apa? Ya, pelajaran yang harus kita pelan-pelan lah kita bahas, kita kaji. Begitu. Ya, jadi kalau ditanya, Ustaz gimana kalau kita masih belajar? Ya mana dengan tegas ngapain? Antum cari yang busuk gitu kan? Ya, ada yang matang, ada yang manis, ngapain cari yang mana? Yang busuk gitu. Ya, sama aja. Lagi rusak apanya nih? Error namanya. Ngeheng gitu ya. Kecuali antum dari awal nggak tahu, terus dikasih tahu, ya seharusnya kan waspada, seharusnya ngerem, bukan malah apa, slow aja lah, ini kan masalah, yang penting gue mengaji, yang penting gue sholat, nggak begitu konsepnya. Nah itu konsep Murji'ah kan begitu jadinya, yang penting syahadat, yang penting apa, sholat, pembatal nggak, bodo amat, ya, rusak akhirnya agama tanpa dia sadari. Nasallallahu wassalam. Mungkin ini ya tadi udah pusing jadi hilang pusingnya ini. Gergesnya jadi hilang. Dari sore tadi apa? Masuk angin jadi saking apa ya? Emosionalnya jadi apa? Nguap ininya apa? Anginnya. Khair insyaallah. Padahal ada yang mau ditanyakan? Ya, sudah. Yang Al-Qur'an, hadis sama ijma itu syarat-syarat apa dan apa aja Ustaz? Itu bukan syarat, itu pedoman. Ya, kalau antum mau beragama, mau berbuat, harus punya apanya? Pedoman, petunjuk. Ya, petunjuknya adalah apa? Al-Quran, petunjuknya apa? Hadis, dan apa? Ijma. Jangan pakai akal, jangan kata orang tua saya, jangan kata nenek saya, tapi harus apa? Ada dalilnya dari Al-Quran, dari apa lagi? Hadis, dan apa? Ijma atau qiyas yang sahih. Atau qiyas yang sahih. Fadhal, ada lagi yang lain? Ya. Banyak kan yang pemahaman-pemahaman yang itu kalau kita bilangin, gua mah kagak nyembah kuburan, gak nyembah ini apa wasilah bantaran gitu dong, banyak kan semua itu. Banyak kan lagi gitu. Nanti di Kasbus Subat dibahas. Ya, bahkan dalam surat ya Az-Zumar Allah bilang mereka apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Lihat bagaimana Allah mengungkapkan apa yang mereka kerjakan sedang apa? Ibadah. Maka nanti akan dijelaskan kok bisa mereka dikatakan ibadah? Karena sekarang mereka minta kepada selain Allah pada perkara yang tidak sanggup mereka realisasikan. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Malah diminta kepada siapa? Selain Allah. Kemudian kadang diserahkan rasa takutnya kepada dia, kepada penghuni kubur, diserahkan rasa rojaknya kepada dia. Itu ibadah. Ketika diserahkan kepada mereka, berarti telah menyembahnya. Jadi jadi walaupun mereka mengklaim saya nggak ibadah kok, ya karena menurut mereka ibadah itu cuma sholat, apalagi puasa, zakat, sampai lagi sodako, biru walidain. Tapi kalau begini bukan ibadah, nggak, dusta. Ya, bahkan Allah akhirkan ya mereka adalah kadzabun kafar atau kadzibun kafar. Ya, mereka itu dusta lagi dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Az-Zumar ayat berapa, Pak? 3. Ya, nanti dicek Az-Zumar ayat 3. Apa depannya tadi? Az-Zumar ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ya, nanti lihat ayatnya belakangnya Allah hukumi dengan apa? Kadzibun kafar. Inti kita lihat
Ya walaupun mereka bilang nggak ibadah, tapi Allah katakan apa? Na'buduhum. Ini Allah yang kabari bahwasanya mereka sedang apa? Menyembah. Ya walaupun mereka bilang enggak kok, saya cuma begini doang. Ya dusta. Ya dusta. Bahkan kayak di mana gitu ada menu nazar. Ya jadi mau ke gunung apa gitu. Ya nanti kalau mau biar terpenuhi hajatnya harus nazar dulu. Nanti ada menunya, nazar ayam berapa ribu, nazar tahu tempe ada, nazar pakai telur ada, jualan jadinya. Ya, apalagi kemarin yang baru mati siapa tuh? Rajanya Solo, Pakubono ke-13. Ya, itu tiap Muharram, ya kemana dia? Gunung apa? Gunung Lawu ya. Ya pada tua itu naik demi apa? Menjalankan ritual minta kepada nenek moyang, minta kepada jin. Ya mandi kembang di sana, ya ngarap berkah. Ngakunya dia lagi menjalankan apa dia? Ngakunya Islam, namanya Abdurrahman. Ada Abdurrahmannya namanya. Ya gelarnya banyak. Salah satunya apa? Abdurrahman. Ya. Yang kemarin baru apa? Meninggal, sampai dikeluarin tuh petinya tuh. Waduh, ini peti keramat katanya nih. Yang hanya dikerek, hanya dipakai oleh para raja. Ya, sudah berapa tahun nggak dipakai. Tapi karena dia mati, akhirnya dikeluarin. Diarak, ya, dimandiin, diapain. Nah, ini sedang memberikan apa coba? Ya, kalau nggak dimandiin kan takut nanti kualat, nanti begini. Ya, takut kepada selain Allah itu ibadah. Telah diserahkan kepada siapa? Selain Allah. Ngeri emang. Ya, ada kebo dikeluarin, diapain namanya? Apanya E-nya diapain? Diambilin, ngalap apa? Berkah. Ngalap berkah kepada siapa? Pada Allah minta berkah. Ini minta sama siapa? Kebo, dikasih nama kebonya kiai apa gitu. Wah. Coba itulah. Iya. Ya, berebutan namanya tainya. Ya, betul ya. Tentang syubhat ini kadang mereka kita ini yang mensyaratkan paham hujah. Ya, nanti kalau perkara syubhat, namanya syubhat itu samar. Ya, makanya ada yang bilang syubhat itu seperti kaca yang kemasukan debu, kemudian tuh nggak kelihatan ini jalannya mana. Itu syubhat. Ya, sedangkan masalah tauhid, ya masalah gamblang. Akhirnya mereka punya syubhat juga. Ya, bisa jadi tauhid di sisi antum jelas, di sisi ini apa? Nggak jelas. Nah, itu udah kontradiksi. Padahal dia mengilmui adanya ilmu daruri, adanya ilmu apa? Nadhari. Itu ilmu yang harus dikaji. Terus nyontohin apa? Ilmu nadhari, ilmu daruri adalah tauhid. Kemudian dia bilang tauhid ada yang samar. Gimana ceritanya? Ini kontradiksi. Maka perkataan Syekhul Islam, perkara-perkara syubhat itu bukan perkara zahirah, tapi perkara-perkara apa? Khafiyah. Salah satu bentuknya adalah asma wa sifat. Makanya ketika itu Syekhul Islam sedang berbicara masalah sifat kalam. Nah, mafhum nih. Karena ada syubhat. Kenapa? Ya kita juga bisa ngomong. Kalau lo ngomong berarti sama kayak kita, kan itu. Jadi ada syubhat. Ya, padahal yang mengatakan Al-Qur'an makhluk itu ucapan kufur, tapi tidak boleh langsung dicap orang yang kafir setelah dihilangkan namanya syubhatnya. Jadi harus dibedakan antara perkara yang jelas gamblang menjadi identitas seorang muslim dengan perkara-perkara yang apa? Samar, yang di situ mungkin ada istihad. Ya, nggak mungkin lah ada yang mengatakan ya kalau orang nyembah semar karena beristihad, ya bukan dikafirkan tapi dapat satu pahala. Gimana ceritanya Islam kok nyembah apa? Nyembah semar. Ya, ya giliran videonya dikasih ke ustadznya yang ngomong, lah saya nggak pernah ngomong gitu, kata dia. Gimana ceritanya ini? Padahal dikasih nih videonya dia ngomong. Dia bilang, kapan sih ngomong kayak gitu? Nah ya, nggak mungkin yang Indonesia itu kan lari. Nah sekarang Islam nyembah semar gitu, gimana ceritanya? Terus katanya beristihad, bukan dikafirkan tapi malah dapat apa? Satu pahala. Lah itu akidahnya Daud ibn Jirjis kalau teman tahu. Ya, dibantah oleh para ulama dakwah yang mengatakan kalau orang nyembah selain Allah karena istihad tidak dikafirkan, bahkan dapat apa? Satu pahala. Ini salah tempat. Namanya istihad itu perkara rumit.
ditempatkan pada perkara yang apa? Rumit. Ini ibadah begini gimana ya maksudnya? Sini ya. Orang Kristen aja tahu kalau Islam nyembahnya siapa? Allah. Masa antum yang jadi Islam nggak tahu harus nyembah siapa? Tapi kan gitu, namanya syaitan kan halus permainannya. Tapi inilah perlu diedukasi kembali gitu. Ya ada hikmahnya, itu memang secara iradah kauniyah, tapi ada hikmah di balik itu supaya kita belajar lagi gitu. Assalamualaikum. Ini orang jauh nih bela-belain ini nih. Assalamualaikum. Amin. Ustaz antum kali? Ya, kan kalau kita. Ya nah, Ustaz hati adalah. Dari beliau dan dia kenal ya maksudnya dari mereka. Kemudian setelah kita belajar lagi dan tahu ternyata ada sesuatu yang tidak benar. Selain mendoakan mereka, apa lagi yang bisa kita? Mungkin kita kirim PDF ini ke beliau langsung apa? Gimana? Boleh nggak? Ya boleh aja kalau antum mungkin dekat sama ustadznya, kasih PDF-nya, kasih apa lagi? Kasih buku, ya kasih apa lagi? Fatwa, ya. Kecuali kalau antum mampu mendebatnya, ya jadilhum billati ya ahsan, antum debat dia dengan yang baik gitu. Tapi kalau nggak bisa, apalagi? Ya udah mungkin terakhir doa sudah. Ya dan harus ada baro memang, ya berlepas diri. Mafhum ya, tapi udah nasihatin masih akrab aja mas, selesai gimana ceritanya? Ya, makanya semakin kita belajar nanti kita akan ngerti bid'ah irja ini luar biasa memang. Bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang remeh. Karena yang diserang, yang disikat itu syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah. Dan konsekuensinya akhirnya buyar semuanya, pembatal-pembatal buyar semua. Nah, tanpa dia sadari. Belajar mah belajar bagus, tawakilul Islam, qawaidul arba. Tapi giliran ada orang melakukan pembatal, nanti dulu, bodoh dia. Nah, jadi hilang, nggak ada pembatal sudah. Bahkan orang yang mencela Allah, mencela Rasul, dia bilang apa? Tidak kafir. Harus ditanya dulu hatinya. Hah? Kayak misalnya ada orang yang celah bapak antum apain anak itu orang? Tampol aja langsung kan, tanpa ngeliat hatinya bagaimana tuh ya. Itu bapaknya antum, apalagi nih Tuhan kita, Nabi kita dicela. Yang kadang iqobnya itu langsung, tanpa dinanti-nanti lagi sudah. Kan banyak ya orang yang mencela Allah, mencela Rasul, yang gak lama bah mati. Ada yang mati ditembak, ada yang mati kecelakaan, tanpa diadili udah mati di jalan dia. Kayak kemarin saya yang mau dipindahkan kemudian tabrakan mobilnya. Siapa tuh yang orang mana itu? Ada lagi yang orang mana tuh yang mati ditembak tuh, yang belum lama ini beritanya, yang mencela Allah dan Rasulnya, yang Al-Quran injak-injak atau dia apa namanya? Ya, katanya ada yang langsung apa? Menembak mati. Ya dan banyak lagi kalau kita baca kisah-kisahnya orang-orang yang mencela. Ada satu kitab ya orang yang mencela apa? Sunnah Nabi. Ya dia siwak dipakai, atau ini bukan buat gigi, tapi buat apa? Dubur. Ya, akhirnya dia gosok dubur pakai itu. Ya, langsung perutnya kembung. Kemudian keluar dari perutnya sejenis tikus gitu. Bolong perutnya, mati langsung. Dan banyak dikisahkan. Ya, ada yang bilang, "Masa kalau saya mendahului imam nanti pala saya diganti sama pala apa? Keledai." Ah, enggak percaya saya, kata dia. Cobalah, pas coba beneran dijadiin apa kepalanya? Keledai. Dan ini bukan film hidayah ya, bukan ini. Beneran ada yang dinukil oleh para ulama, orang-orang yang mencela, mengejek sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijma sahabat, ya bahkan dinukil juga oleh banyak para ulama yang tidak mengkafirkan pencela ya din, maka hukumnya juga sama, kafir. Nasallallahu ya, nasallallahu. Ya tuh kasih aja Pak ini Pak Ustadz nih gitu. Ya kurang puas juga nih fatwa dari Lajnah Daimah, nih ucapannya Syekh Soleh Fauzan. Ya sekarang Mufti Am. Mufti Am itu mufti apa ibaratnya kepalanya lah dari mufti-mufti yang ada. Karena di Madinah punya mufti, nanti di Riyadh lagi punya mufti, di Taif ada lagi, di Abha ada lagi. Nah Syekh Fauzan itu apanya? Ya gengnya, masa gengnya
ketuanya itu. Ketua besarnya itu, pusatnya. Masya Allah. Ya walaupun umurnya udah hampir 84 atau 85. 86. Tapi masih bagus ininya, tidak pikun, tidak. Karena ada yang bilang juga Syekh Fauzan itu udah tua, pikun. Yang ini ngomongnya begini, ini ngomongnya. Padahal kalau dia lihat, ya fatwa ini yang kita baca itu hampir 50. Ya, beliau langsung mencap orangnya kafir. Dia bawain fatwa satu tidak kafir. 50 jalan lawan satu. Ya, padahal juga maksudnya Syekh Fauzan bukan dalam bab penamaan. Ya, sehingga diberikan uzur dalam bab apa? Eksekusi, bukan dalam bab penamaan. Dan ini sekali lagi fitrah. Ada maling, antum bilang malingnya nih, karena emang antum dia sendiri. Tapi jangan main hakim sendiri sampai diamin kita bawa kemana? Pengadilan. Nanti bagaimana hukumnya terserah hakim ketika setelah diinterogasi dan seterusnya. Begitu. Paham teman-teman ya? Insyaallah. Ada lagi atau cukup? Kemalaman nanti pulangnya lagi. Cukup ya? Hah? Ya boleh. Gak apa-apa sampai jam 12 juga. Kalau di Saudi sendiri ada, kalau secara hukum pengadilan gimana? Murji'ah. Kalau murji'ah ini termasuk pemikiran yang memang sifatnya samar dia. Ya, memang harus diadili juga dia di sidang. Ya, harus disidang juga di Saudi. Cuma terkadang kan tidak terlalu nampak atau mungkin tidak dilaporkan. Bahkan yang dilaporkan malah yang sebaliknya, dari murji'ah melaporkan yang ahlus sunnah kepada penguasa, sehingga yang dipenjara, yang ditahan siapa? Yang ahlus sunnahnya. Itu ada kasus seperti itu. Ya, itu mah biarkan urusan para hakim di sana, para ulama di sana. Kenapa misalkan ada yang tanya kenapa ini tidak ditahan? Kenapa? Ya, karena memang banyak faktor. Ya, banyak alasan sehingga mungkin tidak ditahan, banyaklah. Ya, maslahat dan mafsadatnya. Sama kayak kita sendiri aja. Ya, padahal banyak kemungkaran di depan kita, tapi kenapa kita diam tidak bicara? Kira-kira apa alasannya? Ya, banyak faktor kan. Ya, mungkin dia khawatirkan dirinya, dia khawatirkan keluarganya, dia khawatirkan maisyahnya. Ya, kenapa untuk orang lain kita tidak berikan dispensasi dalam masalah ini? Ya, tapi untuk diri kita kadang ya dispensasinya banyak. Karena pemikiran irja ini memang dikatakan termasuk yang perkara khafiyah. Perkara yang apa? Detail dia kan, perkara yang sebagian itu apa? Samar. Tapi samarnya ini berpengaruh besar pada inti. Begitu. Bisa dipahami ya? Jadi ada orang yang bilang itu kan samar, jadi boleh silang pendapat. Iya betul, memang ini perkara samar, tapi perkara samar yang bisa mempengaruhi apa? Inti gitu. Kayak misalkan mobil, ya ada perkara kecil, baut, mur itu perkara kecil. Tapi kalau dia nggak ada, motor antum lepas semua. Kayak gitu. Ya, jadi pahami ada dua perkara, ada yang kecil tapi memang tidak dipertimbangkan, tapi ada yang kecil memang sangat diapain, sangat dijaga dan dipertimbangkan. Gitu. Ya, kalau di Saudi memang baru banyak yang ditangkap kayak tabligh, mungkin ada pemikiran khawarij yang ditangkap. Tapi yang untuk irja, ya Allah alam mungkin saat ini belum ada itu. Terlebih banyak memang ya proyek-proyek gitu di Saudi. Dan ini butuh dukungan ulama-ulama yang berpikiran apa? Irja itu. Coba kalau nanya Syekh Fauzan pasti akan dikasih. Ya, jadi nyari-nyari apa? Fatwa yang lain. Saudi lagi gencar ini pembangunan luar biasa. Ya, maka perlu dekengan itu. Nah, salah satunya ulama-ulama yang memang terkadang memiliki pemikiran apa? Irja. Jadi selalu aja nggak apa-apa. Lanjutkan Pak, lanjut. Gitu. Coba kalau tanya Syekh Fauzan, wah nggak berkembang nanti Saudi kan gitu pikirannya. Ya, khair insyaallah. Banyak apa? Pertimbangan. Allah a'lam bishawab. Mungkin ini yang kita sampaikan. Semoga cukup. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.